Halo semua, selamat pagi, selamat siang mungkin ya. Jadi selamat datang di mata kuliah pemrograman ya. Selama 16 pertemuan ke depan kita akan sama-sama belajar gitu ya. Belajar tentang bagaimana membuat sebuah program menggunakan sebuah bahasa pemrograman tertentu begitu ya. 16 pertemuan ini gitu ya nanti akan dibagi ke dalam beberapa blok ya, detailnya akan saya beritahukan setelah ini. Tapi yang perlu kalian ketahui untuk pertemuan satu ini akan menjadi pertemuan yang spesial. Kenapa spesial? Karena ini adalah satu-satunya pertemuan begitu ya yang sifatnya informal gitu ya, sifatnya hanya menjelaskan ya, memberikan pengantar terhadap mata kuliah pemrograman itu apa sih gitu ya. Kemudian apa yang kira-kira nantinya akan kita pelajari selama 14 pertemuan ya, dan pada pertemuan ke-16 mata kuliah ini akan ditutup dengan ujian akhir semester gitu ya. Jadi khusus untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengantarnya saja ya. Jadi silakan menikmati video ini dengan santai gitu ya. Apa saja yang akan dibahas? Jadi kurang lebih topiknya berkaitan dengan kontrak kuliah, gitu ya. Kemudian ada rencana pembelajaran, kemudian ada penilaian, ya, dan bagaimana melakukan diskusi, gitu ya, atau komunikasi selama proses belajar mengajar. Ya, kurang lebih guideline untuk pertemuan hari ini akan saya bagi ke dalam 5 topik besar. Begitu. Yang pertama pembahasan tentang kontrak kuliah itu sendiri. Ya, saya rasa kalian sudah tahu ya kontrak kuliah itu kurang lebih isinya apa. Kontrak kuliah itu adalah sebuah aturan gitu ya, sebuah aturan bisa tertulis ataupun tidak tertulis yang didiskusikan pada pertemuan pertama, kemudian disepakati sebagai aturan untuk melaksanakan gitu ya proses belajar mengajar pada suatu mata kuliah tertentu. Kemudian yang kedua ada rencana pembelajaran semester. RPS ini berkaitan dengan topik-topik apa yang nantinya akan diberikan atau apa yang akan dipelajari selama menempuh mata kuliah pemrograman. Ya, mata kuliah pemrograman ini tidak berdiri sendiri ya, ada mata kuliah pendampingnya yaitu praktikum pemrograman. Ya, dua mata kuliah ini saling melengkapi satu sama lain ya. Mata kuliah pemrograman mungkin lebih fokus pada pemahaman teoritis terhadap pemrograman itu sendiri. Sementara praktikum pemrograman lebih menekankan pada sisi praktisnya ya, bagaimana kalian mengimplementasi apa yang sudah diberikan ya secara teori ke dalam pemecahan masalah yang real gitu ya, membuat program yang nyata. Kemudian aturan-aturan apa saja yang perlu kalian ketahui berkaitan dengan pelaksanaan kuis kecil, ada berapa banyak ya, kuis besarnya berapa banyak, kemudian materi UASnya apa saja, apakah seluruh bahan atau mengacu pada topik-topik tertentu saja ya. Kemudian topik yang keempat itu nanti ada panduan pengisian angket ya. Saya percaya rekan-rekan di sini sudah gitu ya, sudah mengalami ya, diminta untuk mengisi angket terkait dengan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang sudah rekan-rekan ambil di semester sebelumnya gitu ya. Ini sifatnya panduan untuk membantu kalian memahami setiap poinnya supaya pemberian nilainya itu sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau misalkan ditanyakan apakah sudah makan, itu yang ditanyakan makan pagi, makan siang, atau makan malam gitu ya. Jadi saya akan meng-highlight bagian detail yang mungkin gitu ya tidak tersampaikan dengan baik pada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di angket. Kemudian kelima kita tutup dengan diskusi dan tanya jawab karena video ini bersifat satu arah begitu ya. Jadi kita tidak bisa melakukan diskusi dan tanya jawab di video ini. Silahkan menuliskan pertanyaan dan mari kita akan diskusikan hal tersebut melalui channel pertemuan 1 di mata kuliah pemrograman gitu ya. Baik, saya mulai dengan topik yang pertama, kontrak kuliah ya. Jadi kontrak kuliah ini isinya aturan ya. Jadi
ada banyak aturan, jadi saya hanya membuat beberapa aturan yang menurut saya penting untuk diketahui, gitu ya. Pertama, tahu dulu ya, jangan sampai tidak tahu supaya nanti ke depannya tidak ada hal-hal yang eh, tidak baik terjadi. Jadi supaya kelasnya berjalan dengan lancar, ya. Di sini saya membuat panduan pelaksanaan kelas online atau kelas daring, ya. Di kelas daring diselenggarakan melalui MS Teams, ya, sesuai channel pertemuannya. Jadi pada mata kuliah pemrograman dan mata kuliah praktikum pemrograman itu sudah ada sub channelnya masing-masing, mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16, ya. Pertemuan 1 kita sedang lakukan hari ini, dan pertemuan 16 nantinya itu adalah ujian akhir semester. Nah, kalian harus tahu posisi kalian pada saat ini itu harusnya masuk di sub channel yang mana, gitu ya. Jadi jangan sampai nyasar, gitu ya. Mengingat ada banyak sub channelnya, ada 16 gitu ya, dan mata kuliah yang diambil semester ini juga tidak satu gitu ya, ada beberapa. Jadi supaya kalian paham, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan pertemuan yang terkait gitu ya. Jadi kalau ini pertemuan 1, maka masuklah di channel di sub channel pertemuan 1, dan begitu seterusnya. Kelas offline diselenggarakan sesuai arahan dosen pengampu mata kuliah, ya. Sementara kelas offline ini mungkin untuk kasus yang angkatan yang baru ini tidak berlaku ya, karena kalian sepakat untuk melaksanakan full online gitu ya. Online atau offline buat saya semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Kalau kita offline, saya bisa lebih mudah ya untuk melakukan penjelasan ya, memberikan bantuan ketika kalian melakukan praktikum pemrograman gitu ya, yang mana kebanyakan untuk mereka yang masih awam terhadap pelaksanaan pembelajaran pemrograman ini itu dirasa cukup sulit begitu ya. Tidak ada cara yang spesifik ya untuk membuat Anda mudah menguasai bahasa pemrograman tertentu ya, karena sifatnya adalah keterampilan gitu ya. Semakin sering kalian melatih ya, maka kalian akan semakin familiar, kalian akan semakin ahli gitu ya dengan bahasa pemrograman tersebut gitu ya. Jadi mau offline atau online buat saya sama saja. Kalau online kalian akan lebih fleksibel dalam pelaksanaan waktu dan tempat, dan mungkin untuk beberapa hal online ini jadi lebih mudah gitu ya untuk dilaksanakan. Jadi kalian bisa mencari data yang mungkin jauh lebih lengkap ya dibandingkan apa yang muncul di video yang sudah dibuat oleh dosen begitu ya. Kemudian yang ketiga itu kelas diselenggarakan sesuai dengan jadwal perkuliahan tepat waktu ya. Jadi saya sudah menuliskan tanggal di sub channel pertemuannya mulai dari 1 sampai 16. Khusus pertemuan yang ke-16 tidak saya tuliskan tanggalnya karena itu nanti baru bisa diketahui ketika minggu ya. H-1 ya, minggu -1 gitu ya, minggu -1 dari pelaksanaan UASnya. Karena itu masih akan dirancangkan oleh fakultas begitu. Ya. Jadi setiap tanggalnya itu sudah diberikan arahan gitu ya. Tanggal sekian itu pertemuan keberapa, tanggal sekian itu pertemuan keberapa, topiknya apa, ya. Jadi pada sub channel general itu kalian bisa melihat topik-topik apa saja yang saya berikan pada setiap pertemuannya. Sehingga kalian bisa belajar lebih dulu mungkin begitu ya, mempersiapkan pertanyaan yang kalian rasa sulit untuk dipahami ketika kalian belajar secara mandiri di rumah gitu ya, sehingga pada waktu kelas online proses pembelajarannya jadi lebih interaktif begitu ya. Mahasiswa wajib on cam pada saat berinteraksi pada saat kelas online. Ya, maksudnya berinteraksi itu tidak memaksa kalian untuk selalu on cam. Jadi misalkan kelas dilaksanakan mulai dari jam 1 sampai jam 5 ya, sesuai dengan jadwal kita yang ya boleh dikatakan sedikit anarkis gitu ya, dipaksa belajar dalam jarak yang maraton begitu ya, jauh banget gitu ya, capek banget gitu. Rasanya akan buang-buang bandwidth gitu ya, dan buang-buang waktu juga. Saya nggak mungkin mentelangi satu-satu, dan saya juga human touch-nya juga nggak kerasa begitu ya. Apakah yang kalian munculkan di kamera itu adalah muka-muka yang paham dengan penjelasan saya, atau yang terkendala dengan apa yang sudah dijelaskan gitu ya. Kadang mukanya senyum tapi di dalam kepalanya kosong gitu ya. Tapi kadang ada yang mukanya biasa-biasa aja, lempeng-lempeng aja, tapi dia paham apa yang dijelaskan ya.
Jadi ini hanya dipaksa untuk on cam ketika kalian diminta untuk berinteraksi. Misalkan ketika kalian hendak izin, ya, hendak berkomunikasi dengan dosen, menyampaikan pendapat, menyampaikan pertanyaan, gitu ya. Kemudian ketika dilakukan presensi kelas secara live, itu mohon untuk menyalakan on cam sebentar saja, begitu ya. Karena on cam-nya nanti nyala, jadi saya juga mohon supaya kalian bisa setidaknya menggunakan pakaian yang sopan, gitu ya. Kalau mandi kesadaran masing-masing ya. Saya nggak perlu ingat satu-satu, kalau rambutnya berantakan ya dirapikan sedikit, begitu ya, supaya eh, ngelihatnya juga enak, begitu ya. Itu juga membiasakan kalian untuk profesional ya, menghargai diri kalian sendiri. Baik. Yang berikutnya tentang etika kelas online ya. Ada beberapa etika yang sifatnya itu tidak tertulis, namun buat saya penting untuk diterapkan. Yang pertama, wajib menggunakan pakaian yang pantas ya. Saya sering menemukan mahasiswa yang melakukan pembelajaran daring di rumah itu menggunakan kaos oblong gitu ya, kadang kutang gitu ya, yang bulu keteknya kemana-mana gitu ya. Sudah mukanya nggak mandi, rambutnya acak-acakan, sepertinya masih di tempat tidur begitu ya. Mungkin iler masih menempel di muka dan sebagainya. Itu buat saya adalah sebuah sikap yang belum siap untuk belajar gitu ya. Bagaimana mau siap gitu ya, mengurus dirinya saja belum bisa gitu. Jadi saran saya, tolong setidaknya mempersiapkan diri ya sebelum sebuah kelas itu berlangsung gitu ya. Toleransi keterlambatan untuk bisa join kelas online adalah 15 menit. 15 menit itu dihitung dari pelaksanaan kelasnya. Jadi misalkan kelas dilaksanakan jam 7.50 gitu ya. Tetapi saya baru bisa online jam 8, maka start dari jam 8 sampai jam 8.15 itu adalah kesempatan untuk kalian melakukan presensi ya. Jadi presensinya untuk kelas online itu dilakukan secara live. Jadi akan saya panggil satu persatu, mengingat untuk angkatan baru ini adalah kali pertama saya bertemu dengan kalian. Jadi saya gunakan waktu itu untuk berkenalan dengan kalian lebih dekat gitu ya. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan dan menjaga perilaku selama kelas berlangsung. Ya, kadang kita suka terlontar gitu ya, omongan-omongan yang kurang pantas gitu. Padahal ranahnya formal gitu ya. Ini kelas daring yang mungkin dosennya pakai kaos gitu biasa. Yang penting rapi begitu ya. Kalau saya nggak terlalu masalah, yang penting rapi, jangan sampai yang tidak pantas begitu ya. Menggunakan pakaian renang mungkin itu kurang pantas gitu. Apalagi pria menggunakan one piece gitu, wah horor banget ya gitu. Jadi penting buat saya untuk menjaga itu semua gitu ya, menjaga tata bahasa, bertanyalah dengan sopan, gunakan bahasa-bahasa yang formal gitu ya, panggillah dengan bapak ibu ketika kalian bertanya dengan dosen, atau ketika kalian ingin berkomunikasi dengan rekan yang ada di kelas daring ini juga, itu kalian bisa melakukan dengan bahasa-bahasa yang baik gitu ya, baik di chat maupun yang langsung ya. Kemudian wajib menginfokan dosen ketika hendak meninggalkan kelas, mengalami trouble atau sejenisnya. Kalau kalian ingin izin ke kamar mandi, boleh nggak sih? Boleh. Apakah boleh minum? Boleh. Saya tidak melarang untuk melakukan itu semua. Bahkan ketika kalian mengikuti kelas sambil makan pun, saya tidak masalah selama gitu ya, tidak mengganggu jalannya kelas. Ketika kalian diminta untuk menjawab sebuah pertanyaan, ya hentikan dulu makannya gitu ya. Nyalakan kameranya ketika kalian sudah siap dan jawablah dengan baik. Itu saya akan sangat menghargai gitu. Ya, akan lebih baik lagi kalau kalian tidak makan selama kelas begitu ya, nyemil-nyemil mungkin oke lah ya, tapi kalau makanan kayak soto, rawon gitu kayaknya sedikit berlebihan gitu ya. Trouble itu bayangan saya seperti ini. Kalau kalian mengalami gangguan internet, yang mana saya juga sering mengalaminya, rasanya tidak sulit begitu ya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata melalui WhatsApp mungkin, atau melalui email, atau melalui chat dengan menggunakan handphonenya atau perangkat yang lain yang memiliki koneksi internet yang lebih baik, bahwa kalian terkendala ya. Ini berkaitan dengan presensi ya. Kadang itu mahasiswa punya kebiasaan buruk gitu ya, join awalnya rajin gitu ya, sudah presensi anggapannya sudahlah ditinggal aja nggak apa-apa gitu. Nah itu masalah buat saya gitu ya.
Bisa saja saya akan memanggil kalian di tengah-tengah pembelajaran gitu ya. Dan ketika kalian tidak ada dan saya panggil 3 kali, saya akan tegur 3 kali di chat, dan jika masih tidak diindahkan maka saya anggap tidak hadir. Nah, sanksinya bisa lebih berat dari sekedar memberikan kalian absen pada pertemuan tersebut, tapi mungkin kalian tidak izinkan untuk mengikuti kuis kecilnya atau kuis besar pada blok yang bersangkutan. Jadi tolong etika ini dibiasakan ya. Izin Pak saya ke kamar mandi, tuliskan, tinggalkan saja itu di chat, tidak perlu menunggu respon dari saya. Silahkan pergi ke kamar mandi, Pak saya ingin minum gitu ya. Kalau misalkan izin untuk mengantar mama ke pasar, itu tidak diizinkan jelas ya, karena kan basically waktu kalian belajar itu ya, jadi bayangannya kalian ada di sebuah kelas yang sifatnya formal begitu ya. Jadi tidak disambi untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Kalau dipanggil, maaf Pak saya baru baca soalnya saya sambil jualan koran di perempatan, ya salah kalian, berarti kalian ya, tidak siap untuk mengikuti kelas daring gitu ya. Etika beremail ya, jika kalian ingin berdiskusi dengan dosen, konfirmasi nilai, konfirmasi presensi ya, ataupun hal-hal lain yang perlu untuk dikomunikasikan dengan dosen, silakan melakukan hal tersebut dengan menggunakan email macung. Jangan menggunakan email Gmail kalian atau email-email di luar yang sudah diberikan dari macung gitu ya. Gunakan itu sebagai lalu lintas komunikasi formal kita ya. Kirimkan ke OWA, tidak ke email yang lainnya gitu ya. Gunakan bahasa yang sopan dan beretika, seperti kalian berbicara langsung dengan dosennya. Sampaikan pesan dengan singkat dan jelas, tidak perlu bertele-tele. Jangan lupa sapa dan terima kasih begitu ya. Itu akan sangat saya hargai. Kenapa ini saya biasakan sekalipun ini terkesan mendidik anak kecil gitu, karena ini akan menjadi habit ya. Kalau tidak saya ajarkan dari sekarang, maka dia akan menjadi habit yang belum tentu baik gitu ya. Jadi dari sekarang saya mau mengajarkan bagaimana sih setidaknya gitu ya, spesifikasi minimum seorang mahasiswa itu kalau beremail itu, oh ternyata baiknya seperti ini. Jadi kalian tahu ya. Bersabar menunggu respon dosen dan tidak melakukan spam ya. Kebiasaan mahasiswa itu buru-buru ngirim email, attachmentnya ketinggalan, itu spam gitu ya. Apalagi lupanya sampai 3 kali gitu ya. Kirim 4 email, 3-nya kosongan ya, nggak ada attachmentnya. Atau karena dipikir dosennya tidak tahu, jadi emailnya dikirimkan hampir setiap 5 menit atau setiap setengah jam dikirimin gitu ya, supaya dapat balasan dengan cepat. Itu juga tindakan yang kurang baik begitu ya, tindakan yang kurang baik. Jadi saran saya ketika kalian beremail, sabar menunggu respon dari dosen. Mungkin agak lama, nah kalian boleh gitu ya beremail lagi untuk menegaskan bahwa saya sudah mengirim email ini Pak pada tanggal sekian, mohon konfirmasinya terkait hal tersebut gitu ya. Karena bagaimanapun juga jika hal itu berkaitan dengan presensi atau nilai, itu adalah tanggung jawab kita bersama ya, bukan hanya tanggung jawab dosennya, tapi tanggung jawab kita bersama. Kalau dosennya lupa ya tugas mahasiswa mengingatkan. Kalau mahasiswanya lupa ya tugas dosennya mengingatkan. Ya, jadi kita sama-sama belajar. Nah, masuk ke topik yang kedua tentang RPS atau rencana pembelajaran semester. Di sini sudah ada timeline begitu ya. Jadi nggak cuma Facebook doang punya timeline ya, saya juga punya timeline gitu ya. Di pertemuan pertama itu 22 Februari 2022 yang kita lakukan hari ini. Di minggu depan 1 Maret 2022 kita sudah masuk ke materi blok pertama. Ini saya sebut dengan blok pertama ya. Kenapa blok pertama? Karena setiap bloknya itu nanti akan ada kuis besar satunya ya. Jadi kuis besar satu itu hanya akan melingkupi materi yang ada pada blok tersebut begitu ya. Jadi materi kuis besar satu akan melingkupi algoritma dan pemrograman Java dasar, konsep foto, dan lainnya, serta logika percabangan. Ya saya yakin kalian sudah punya basicnya yang kalian dapat di mata kuliah algoritma gitu ya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk bahasa pemrograman yang baru, yang mungkin pembelajarannya jauh lebih komprehensif begitu ya, lebih detail, lebih banyak pemahaman-pemahaman yang mungkin tidak didapatkan pada saat algoritma. Jadi kalau algoritma itu kan esensinya gitu ya, tapi kalau pemrograman itu berkaitan dengan bagaimana menerapkan algoritma itu hingga menjadi sebuah
program yang aplikatif gitu ya. Jadi blok pertama itu terdiri dari 5 pertemuan. Ini adalah pertemuan yang pertama, 3 pertemuan materi, dan diakhiri dengan kuis besar 1 pada tanggal 22 Maret 2022. Gitu ya. Kemudian masuk yang blok yang kedua. Blok kedua diawali pada tanggal 29 Maret dan nanti kita tutup dengan kuis besar 2 di tanggal 26 April 2022 ya. Materinya sedikit lebih banyak ya karena dia tidak ada materi pengenalan kelas seperti hari ini. Jadi pertemuan 6 sudah dimulai dengan logika perulangan, array, logika algoritma pencarian, dan algoritma pengurutan data pada array gitu ya. Itu semua nantinya akan menjadi materi untuk kuis besar 2-nya. Apakah ini tidak mencakup materi blok pertama? Jawabannya iya, secara tidak langsung ya. Karena kalian dianggap sudah menempuh blok yang pertama, dianggap apa yang sudah dipelajari di blok pertama menjadi dasar untuk mempelajari materi di blok yang kedua ini. Jadi semuanya berpengaruh. Namun ya porsi kuis besarnya, porsi soalnya itu lebih fokus pada materi-materi yang diberikan secara spesifik di blok yang kedua. Blok yang terakhir, ini blok yang disukai. Ya, bukan karena materinya mudah, tidak, karena ini adalah blok terakhir pada mata kuliah pemrograman ya. Kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama fungsi. Fungsi ini saya berikan 2 minggu. Kenapa? Karena fungsi ini merupakan esensi ya. Hal yang paling penting yang nantinya ketika kalian pindah ke bahasa pemrograman yang lainnya, fungsi-fungsi ini tetap dipakai. Konsep pembuatan fungsi, konsep penerapan fungsi itu semuanya masih digunakan dan akan terus digunakan ya. Kemudian di 24 Mei kita akan belajar tentang string dan karakter serta tipe data bentukan di 31 Mei 2022. Ini pengantar menuju mata kuliah struktur data yang nantinya akan kalian ambil ya, kalian jalani di semester berikutnya ya, semester 3. Jadi sampai dengan pertemuan ke-15 kita sudah memiliki 3 kuis besar ya. Harusnya satu mata kuliah itu bisa menyertakan 4 kuis besar. Tapi buat saya 4 kuis besar itu sia-sia mengingat hanya 3 nilai kuis besar saja yang diambil oleh MAKIS gitu ya, MAKIS gitu ya. Jadi cuma diambil 3 ya udah, kenapa buat 4 kalau kayak gitu. Ya udah saya buat 3 gitu ya. Nah, setelah kuis besar 3 tentunya kalian sudah tahu ya, ini akan ditutup dengan UAS. UAS itu nanti sifatnya rangkuman ya. Jadi semua materi yang sudah kalian pelajari itu nantinya akan dipilih satu-satu ya untuk menjadi soal ujian akhir semester. Oke. Untuk pengaturan penilaian kuis gitu ya, baik kuis kecil, kuis besar maupun UAS, sebenarnya semuanya mengacu di student guide gitu ya. Tapi ini adalah beberapa hal yang mungkin tidak disampaikan di student guide. Yang pertama, semuanya disubmit melalui link assignment di MS Team. Ya, kalau kalian tertinggal gitu karena tenggat waktunya sudah lewat ya. Sudah lewat tenggat, apa yang harus dilakukan? Jangan mengirimkan tugasnya melalui email kecuali sudah menanyakan terlebih dahulu kepada dosennya. Jadi kalau dosennya bilang silakan dikirim lewat email, nah itu baru kalian email ya. Jangan dosennya di spam dengan tugas-tugas kalian yang salah kalian sendiri gitu ya, terlambat. Padahal di setiap link assignment-nya itu sudah jelas gitu ya. Ada deadline-nya gitu ya, jangan sampai terlambat gitu ya. Jadi kalau kalian terlambat ya risiko. Jadi penting buat kalian juga untuk sadar bagaimana belajar disiplin gitu ya. Disubmit sesuai dengan kriteria yang sudah disampaikan pada setiap assignment. Kalau diberikan assignment baik itu kuis kecil, kuis besar maupun UAS, ya kalian perlu membaca detail ya. Kalau dirasa kurang detail, kalian harus ya bertanya kepada dosen pengampunya. Pak, ini dikirimkan dalam format seperti apa? Itu silakan ditanyakan ya. Di mana sebaiknya saya menanyakan? Di channel pertemuan yang bersangkutan. Ya, misalkan kuis besar 1 itu dilaksanakan di pertemuan kelima. Silakan menuliskan pertanyaan di sub channel pertemuan 5. Ya. Kenapa saya arahkan ditulis di sana? Supaya rekan-rekan yang lain juga dapat mengetahui pertanyaan kalian, ya. Jadi tidak secara mandiri bertanya langsung kepada dosen, padahal yang nanya itu nggak cuma 1-2 orang gitu ya. Jadi itu akan merepotkan dosennya. Kasihan kan gitu ya. Jawab pertanyaan yang sama berkali-kali gitu ya. Tidak mengandung plagiarisme ya. Saya sangat
tidak suka gitu ya, saya sangat menolak begitu ya segala hal yang berkaitan dengan copy paste gitu ya. Kalau kalian melakukan hal tersebut, maka saya tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi yang berat ya. Nggak ada sanksi ringan dari saya, sanksi berat. Kenapa sanksi berat? Supaya kalian tuh gak kepikiran buat melakukannya. Wah, ini sanksinya berat gitu. Jangan kepikiran gitu ya. Ah, dicoba aja. Kalau sanksi yang ringan, saya yakin pasti kalian coba-coba ya. Misalkan kalian punya duit gitu ya, sekian triliun ya. Kalau melanggar lampu merah dendanya cuma 250.000, saya yakin gitu ya, suatu saat kalian akan mencoba melakukan hal itu hanya karena kalian merasa aman dan mampu gitu ya untuk melakukannya. Nah, untuk menghindari hal itu, saya akan mencegahnya dari awal. Saya akan memberikan sanksi yang berat. Bahkan ketika itu dilakukan di kuis kecil. Ya. Sanksinya seperti apa? Mungkin akan langsung ya tidak meluluskan kalian pada mata kuliah pemrograman dan praktikum pemrograman. Ingat, dua mata kuliah ini tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan, maka saya anggap kalian melakukan kecurangan untuk dua mata kuliah langsung. Ya, jadi tolong ini dipertimbangkan matang-matang, dipikir baik-baik ya, karena saya tidak akan segan-segan memberikan sanksi yang berat, gitu ya. Lebih baik kerjakan sendiri. Kalau nilainya jelek, tunggu aba-aba dari dosen untuk penambahan nilai ya, pemberian tugas yang sifatnya untuk membantu kalian menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik ya. Tolong jangan ditanamkan di kepala bahwa nilai 100 adalah segala-galanya ya. Nilai A itu adalah segala-galanya, IPK 4 itu adalah yang paling baik. Tidak, semua itu hanya nilai yang sehari dua hari memiliki kualitas yang berbeda ya. Kalau kalian dapat 100 di mata kuliah A, belum tentu ketika kalian bekerja nilai mata kuliah itu dari pandangan tempat kerja kalian itu nilainya A. Bisa saja itu standarnya nilainya paling jelek ya. Itu yang saya maksudkan. Atau bisa saja kebalikan gitu ya. Kalian di pemrograman nilainya mungkin B, C gitu ya. Tapi kalian ketika bekerja implementasinya baik gitu ya. Sehingga kalian mendapatkan posisi yang baik dan skor penilaian kalian A gitu ya. Jadi sebenarnya itu hanya nilai-nilai statis gitu ya. Nilai-nilai yang tidak mencerminkan diri kalian. Karena kalian itu masih bertumbuh ya. Dan akan senantiasa selalu bertumbuh selama kalian belajar. Ya. Jadi setidaknya kita punya berapa KB? Kita punya 3 KB ya, 4 sampai 6 KK dan 1 UAS ya. Itu adalah komponen nilai yang saya gunakan untuk mata kuliah pemrograman. Gitu ya. Nah, ini penting nggak penting ya? Saya juga nggak terlalu suka untuk menjelaskannya karena saya tidak terlalu peduli dengan hasil angketnya. Tapi penting buat kalian untuk mengetahui hal ini. Ya, angket itu kan berlaku sama untuk semua mata kuliah. Maksudnya isian angketnya sama, ya pertanyaan-pertanyaannya sama, tetapi biasanya yang ditanyakan untuk mata kuliah apa itu yang berbeda. Ya, jadi ada angket untuk pemrograman, angket untuk algoritma. Pertanyaannya sama, tapi mata kuliah yang dinilai dan dosen yang dinilai itu berbeda. Itu saja, ya. Jadi saya jelaskan kenapa harusnya angket ini hasilnya tidak jelek, gitu ya, dalam kacamata saya. Yang pertama, kalian akan dihadapkan pada pertanyaan ketersediaan petunjuk cara menyelesaikan materi. Nah, maksudnya apa? Petunjuk cara menyelesaikan materi itu ada deskripsi, ya, petunjuk. Masakan dosennya memberikan KB tanpa arahan, tanpa menjelaskan maksud pertanyaannya, ya. Masa sih dosennya memberikan kuis kecil tapi tidak menjelaskan bagaimana cara mensubmitnya, ya. Masa sih dosennya tidak menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika kalian mengerjakan soal UAS? Ya. Kapan tenggat waktunya, dalam bentuk apa dia dikumpulkan, melalui apa dia dikumpulkan. Nah, itu semua sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi kita hanya akan menggunakan MS Team melalui link assignment. Di link assignment itu ada yang namanya deskripsi soal, ada tenggat waktu, dan tentunya biasanya ada deskripsi dalam bentuk apa tugas tersebut dikumpulkan. Bisa saja dalam bentuk teks, PDF, Word, ya, screenshot mungkin, atau bentuk-bentuk yang lain. Jadi untuk pertanyaan pertama harusnya skornya
100 ya. Jika skala 0 sampai 100 ini nilainya 100 lah. Ya. Kemudian yang kedua, penyajian mata kuliah yang inovatif. Inovatif itu maksudnya apa? Media belajarnya nggak itu aja gitu ya. Jadi misalkan pada mata kuliah pemrograman ini saya akan menggunakan beberapa model pembelajaran. Yang pertama, video recording ya, yang saya upload di YouTube dan linknya saya share setiap kali pertemuan ya. Mungkin tidak semua saya buatkan videonya ya, tapi sebisa mungkin gitu ya saya buatkan. Ini misalkan ada pembahasan kuis kecil, pembahasan kuis besar, ataupun UAS, tapi UASnya biasanya tidak perlu dibahas ya, karena itu udah final gitu. Jadi selain video nanti ada kuliah daring ya, jadi tatap muka, jadi kita ada live coding gitu ya. Kita live coding, kita coding bareng-bareng ya. Kemudian ada pembelajaran mandiri melalui modul praktikum ya. Di praktikum kalian akan mendapatkan modul ya, jadi pembelajaran kalian berdasarkan modul, tidak ditemani dosen ya. Kalian punya modul, kalian diminta untuk bisa mengerjakannya secara mandiri untuk kemudian nanti dibahas gitu ya, dibahas. Nah, jadi ada banyak ya model-model saya, ada diskusi, tanya jawab di kelas, YouTube video ya, kelas daring ya, kemudian ada penugasan dan lain sebagainya. Jadi kalau mau dibilang penyajian mata kuliahnya apakah inovatif? Harusnya sangat inovatif gitu menurut saya. Jadi kalau mata kuliah yang tidak inovatif itu adalah pembelajaran yang monoton. Monoton itu selalu menggunakan model belajar yang sama. Misalkan selalu live atau selalu menggunakan presentasi PPT setiap saat. Nah, itu monoton yang menurut saya mungkin skornya harusnya kurang baik. Ya. Yang ketiga, media interaksi. Media interaksi adalah media atau tempat di mana kita bisa melakukan diskusi. Ya, diskusinya tentunya di mana? Di MS Team. Ya. MS Team bisa melalui chat ya, bisa melalui sub channel pertemuan. Ya, kalian bisa tanya di sana ya. Tulis pertanyaan kalian, tunggu respon dari dosennya, atau mungkin teman-teman kalian juga bisa melakukan respon terhadap pertanyaan kalian. Ya. Jadi harusnya media interaksi itu banyak banget begitu ya. Di sini salah satunya saya sebutkan feedback pada fitur assignment. Kalau kalian submit assignment, itu nanti ada kolom feedback yang mana biasanya saya jelaskan apa saja yang kurang ketika saya memberikan skor 0 pada pertanyaan tersebut gitu ya. Atau ketika saya memberikan nilai 70, saya jelaskan, oh ini kurang komponen A, B, C, misalkan seperti itu. Ya, itu adalah media-media interaksi yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan kalian, gitu ya. Jadi harusnya nilainya ini juga 100 gitu menurut saya ya. Jadi aneh kalau misalkan saya terima angka tuh ketiga poin yang barusan saya jelaskan tuh nilainya tidak 100 gitu. Jadi saya tanda tanya, nih mahasiswanya paham gak sih dengan apa yang ditanyakan gitu? Atau jangan-jangan mereka itu hanya karena tidak suka materi pelajarannya, jadi malah yang dibenci dosennya gitu. Padahal dosennya nggak ngerti apa-apa gitu ya. Atau kebalikannya gitu ya, karena nggak suka dosennya, jadi mata kuliahnya dibuat nilainya jelek gitu. Padahal gak ada hubungannya ya dosen sama mata kuliah yang diajar gitu ya. Saya itu secara kebetulan hanya diberikan kesempatan untuk mengajarkan kalian, itu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Itu tidak menunjukkan kalau saya lebih jago, tidak membuat kalian jauh lebih tidak jago daripada saya, itu juga tidak, gitu ya. Jadi kita di sini sifatnya hanya sama-sama belajar, semua guru, semua murid ya, semua dosen gitu ya tepatnya, semua dosen, semua murid. Oke, kita lanjutkan ke panduan angket yang kedua. Yang berikutnya ada penyajian mata kuliah memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan berulang-ulang. Ya, kalau kita live pasti nanti akan direkam. Nah, rekaman itu bisa kalian tonton ulang. Itu maksudnya diulang-ulang dan mandiri. Ya. Kemudian yang kedua, ada YouTube video. Ya, YouTube video ini kan sifatnya public. Ya, kalian mau akses kapan saja, dia 24 jam available. Silahkan. Ya. Kalau nggak ngerti pun kalian bisa tanya di kolom komentar. Kalian bisa tanya di sub channel pertemuan dari topik yang bersangkutan. Tanya, Pak, ini saya nggak ngerti bagian ini gitu ya, minta tolong dijelaskan lagi, itu silahkan gitu ya. Kemudian di praktikum kalian mendapatkan modul praktikum yang memang disarankan untuk dikerjakan secara mandiri ya, gitu ya. Jadi semuanya harusnya nilainya 100 kalau menurut saya ya. Kita lanjut ya ke poin yang kelima, ada penyajian umpan balik atau feedback. Ya, feedback itu adalah respon
setiap kalian KB, saya akan memberikan respon. Ya, responnya dalam bentuk nilai dan penjelasan kembali sebenarnya jawaban yang paling tepat terhadap setiap pertanyaan itu harusnya seperti apa. Begitu juga dengan kuis kecil ya. Itu semuanya akan dibahas di kelas, jadi jangan khawatir ya. Jadi harusnya penyajian umpan balik ini oke juga gitu ya. Oke juga tuh ya nilainya 100 gitu menurut saya. Jadi nggak ada yang nilainya, ini 50 nih gitu. 50 tuh saya jadi tanda tanya. Ini anak masuk nggak sih? Jangan-jangan waktu saya jelasin dia nggak masuk, makanya nilai saya 50 gitu ya. Yang keenam, informasi silabus, jadwal kuliah, penugasan, evaluasi, dan lain sebagainya. Ya, silabus itu RPS, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadwal kuliah, kita nggak akan pernah merubah jadwal perkuliahan kecuali ada hal-hal yang mendesak. Gitu ya. Jadi saya udah tuliskan subchannel pertemuan 1-16, tanggalnya kapan, gitu ya. Topiknya apa, gitu ya. Itu udah jelas. Jadi harusnya informasi silabus, jadwal kuliah, penugasan melalui link assignment, evaluasi perkuliahan yang tadi dijelaskan kita punya 4-6 KK, 3 KB dan 1 UAS itu harusnya sudah diberikan gitu ya. Jadi harusnya sampai dengan poin ke-6 nilai saya semuanya perfecto gitu ya. Tapi itu dari kacamata saya ya. Kalau kalian merasa ada yang kurang silahkan diberikan nilai yang sesuai. Kemudian 4 poin berikutnya, pelaksanaan jadwal kuliah sudah diinformasikan, jadi maksudnya sesuai atau tidak sesuai ya pelaksanaannya. Jadi sebisa mungkin saya tidak akan melakukan kuliah pengganti. Maksudnya saya usahakan ya kalau saya sehat gitu ya dan tidak ada halangan, kelasnya akan berjalan normal sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat gitu ya. Kemudian kuis kecil, kuis besar diberikan secara berkala. Jangankan berkala, semua waktunya sudah diberikan gitu ya. Pertemuan kelima, 10, 15 itu KB 1, 2, 3. Sementara UAS ada di pertemuan 16. Ya, jelas kan? Sementara kuis kecil sifatnya menurut saya itu opsional ya. Dia bisa saja diberikan pada pertemuan yang sifatnya bebas, tidak harus pada pertemuan-pertemuan spesifik gitu ya. Jadi kalau saya rasa ada materi yang bisa dikerjakan secara mandiri, saya akan memberikan kuis kecil. Kuis kecil ini bisa dalam bentuk penugasan atau dinilai langsung di kelas gitu ya. Jadi untuk kuis kecil tidak ada jadwalnya, tetapi biasanya setiap blok akan saya berikan setidaknya 1 atau 2 gitu ya, maksimal 2 ya untuk bloknya. Kemudian 2 poin berikutnya ini sifatnya subjektif ya. Subjektif itu artinya ya menurut kalian gitu ya. Saya tidak bisa bilang kalau saya itu dosen yang ramah, terbuka dan membantu begitu ya. Apakah informasi yang saya berikan di sini membantu? Belum tentu gitu ya. Mungkin ada mahasiswa yang bilang, oh dosennya cuma bertele-tele aja gitu ya. Itu mah tidak informatif buat saya. Bisa saja, subjektif kan gitu ya. Ramah dan terbuka, ini apalagi gitu ya. Kalian bisa suka atau tidak suka orang, antara orang yang satu dengan orang yang kedua, mungkin punya penilaian yang berbeda. Begitu juga dengan saya. Buat saya mungkin saya sudah cukup ramah begitu ya. Ramah itu berarti kalau diajak komunikasi, diajak diskusi, tidak yang marah-marah, emosi jiwa terus ngusir-ngusir gitu misalkan ya. Ini contoh yang ekstrim ya. Menurut saya ya sudah cukup ramah begitu ya. Kalau lebih ramah lagi nanti malah kesannya serem gitu ya. Ya nggak apa-apa nak, silahkan ke rumah saya jam 12 malam, saya siap melayani Anda lah. Itu namanya tidak profesional. Jadi ramah dalam penilaian saya itu adalah yang bisa diajak komunikasi. Ya komunikasi itu menghasilkan solusi ya, solusi. Jadi bukan komunikasi yang sifatnya memerintah saja satu arah, tetapi ada kesepakatan sehingga itu boleh dikatakan pada akhirnya menguntungkan dua belah pihak, ya. Kemudian yang terakhir kepuasan terhadap perkuliahan. Kalau ini kembali lagi ke kalian puas atau tidak puas. Misalkan apakah materinya dirasa cukup atau kurang atau terlalu berlebihan. Ya itu kan subjektif juga ya. Mungkin buat mahasiswa yang excellent gitu ya, yang expert banget gitu ya di bidang pemrograman, mungkin gitu materi saya terlalu biasa-biasa aja. Tapi mungkin ada mahasiswa-mahasiswa yang belajarnya sulit begitu ya, mengerjakan kuis kecil saja dia harus menghabiskan waktu sekian jam untuk menyelesaikannya. Ya, jangan lupa bahwa kepuasan terhadap perkuliahan ini benar-benar sangat subjektif ya, tidak ada rambu-rambunya, tidak ada kriteria tertentu yang menjelaskan bahwa ini bisa dianggap
mampu memuaskan atau tidak mampu memuaskan semua pihak gitu ya. Jadi saya akan memberikannya secara objektif dalam sudut pandang saya. Jadi kalian gimana caranya supaya kalian bisa puas? Salah satunya adalah dengan aktif berinteraksi. Kalau dirasa kurang minta ditambahkan, jika terlalu berlebihan bisa minta dikurangkan. Sehingga kita bisa berada pada jalur yang balance ya, jalur yang sesuai. Pak, bisa nggak penjelasannya lebih lamban gitu ya? Karena saya susah memahami kalau penjelasannya cepat-cepat gitu. Atau mungkin yang Pak jangan terlalu slow, saya ngantuk gitu ya. Kalau udah ngantuk saya lapar, kalau sudah lapar saya malas kalau mau kuliah. Nah, itu harus dikomunikasikan, tentunya dikomunikasikan dengan baik begitu ya. Jangan yang kurang ajar begitu ya. Jadi jangan lupa ada etika gitu ya. Oke. Untuk slide yang ini kita tentunya kalian sudah tahu ya. Saya tidak akan bisa menjawab langsung kecuali kita mengadakan YouTube live gitu ya. Karena ini videonya diupload setelah dibuat, tentu saja kita tidak bisa melakukan diskusi dan tanya jawab di sini. Namun saya sangat menghargai jika kalian mau gitu ya menuliskan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pelaksanaan mata kuliah pemrograman ini di channel pertemuan 1 pemrograman. Begitu ya. Silakan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Begitu ya. Saya termasuk dosen yang tidak suka menambah-nambahkan sesuatu yang tidak perlu ya. Jadi saya hanya membahas yang menurut saya perlu ya. Selebihnya saya akan kembalikan ke kalian apakah kalian ingin ditambahkan atau cukup sampai di sini. Jadi sampai dengan slide ini materi saya sebenarnya sudah selesai. Jadi pertemuan 1 itu buat saya cukup gitu ya. Sudah cukup untuk dilaksanakan kurang lebih 1 SKS gitu ya. Kurang lebih kan ini pelaksananya 45 sampai 50 menit saja. Nah, sisanya gimana? Sisanya akan kita pakai untuk berdiskusi di channel pertemuan 1 gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya gitu ya. Kemudian boleh meluangkan waktunya untuk melihat video penjelasan untuk pertemuan 1 mata kuliah pemrograman. Jangan lupa nanti ada video berikutnya yang juga sama tentang mata kuliah praktikum pemrograman tapi lebih spesifik untuk konten praktikumnya ya, yang juga nanti akan saya upload di channel praktikum pemrograman gitu ya. Baik, silakan menuliskan pertanyaannya dan seperti biasa guideline presensi itu nanti akan diberikan di channel pertemuan 1 ya. Demikian penjelasan saya untuk pertemuan 1 hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.